Orang yang berpuasa, orang yang tidak puasa 1 hari saja di dalam bulan Ramadan tanpa ada sebab, tanpa ada sakit, maka dia tidak akan bisa dibalas dengan puasa selamanya. Bahkan kata Nabi SAW, sampai nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzab. Sampai dia nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah punya kehendak. Bisa jadi orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa jadi diampuni oleh Allah, insya'a ghafarahu wa insya'a 'adzabahu. Artinya orang-orang yang bertobat, maka insya Allah meskipun mereka dulu nggak pernah puasa, dulu mereka raja sakadut misalnya ya Allah, tapi ketika dia bertobat dengan sebujur-bujurnya tobat, dengan sesungguh-sungguhnya tobat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan insya'a ghafarahu. Yang benar-benar tobat ini tadi, yang akan Allah berkehendak, Allah juga bisa menghadapnya. Maka ini mungkin adalah orang-orang yang ketika mereka sampai mati nggak pernah mereka bertobat atas puasa yang biasa mereka tinggalkan. Nah ini berkaitan dengan ancaman orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Tapi syariat Islam ini bukan syariat kaku. Artinya bukan syariat yang ada dalam lemes-lemesnya, enggak. Ada juga keringanan yang diberikan dalam syariat ini. Artinya syariat ini tidak menjadikan puasa yang seperti itu harus dilakukan oleh semua orang, tidak. Di dalam syariat dikatakan ada orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Artinya ada orang-orang yang boleh untuk mereka tidak berpuasa. Dan ini para ulama mengatakan al-muftiruna fi Ramadan ala thalathati aqsam. Orang yang boleh berbuka di dalam bulan Ramadan, boleh nggak puasa, itu ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok orang yang boleh tidak puasa. Siapa mereka? Kelompok pertama adalah qismun yajuzu lahul fitru was-shaum. Ada satu kelompok yang diberi pilihan. Mau puasa boleh, mau nggak puasa juga boleh. Artinya milih dia. Ini termasuk orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Meskipun mereka nggak puasa, mereka nggak akan dikenakan dosa, mereka nggak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dianggap sebagai orang yang meninggalkan puasa. Yang kedua, ismun yajibu alaihi al-fitr. Ada orang yang wajib baginya untuk nggak puasa. Kalau puasa malah dosa. Wah, nyaman banget malah. Ya, kalau puasa malah dosa, nggak boleh dia untuk berpuasa. Lalu yang satunya lagi, yang ketiga adalah ismun la yajuzu lahul fitr. Satu kelompok lagi yang tidak boleh atau haram bagi dirinya untuk berbuka, wajib puasa. Jadi ada kelompok yang boleh memilih hendak puasa hendak tidak. Ada kelompok yang harus nggak puasa, ada kelompok yang harus berpuasa. Tiga-tiganya ini akan insya Allah kita bahas di dalam pertemuan kita kali ini. Maka kita masuk kepada orang yang man yajuzu lahumul fitru was-shaum, orang yang boleh puasa dan juga boleh tidak puasa. Artinya boleh milih. Siapa mereka itu? Yang pertama itu orang sakit. Orang sakit itu boleh milih. Boleh dia berpuasa, boleh juga dia tidak berpuasa. Dan ini merupakan menjadi kesepakatan ulama bahwasanya orang yang sakit itu boleh puasa dan boleh tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Orang yang sakit atau orang yang sedang safar, maka mereka boleh mengganti puasanya di hari-hari yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka bagi mereka itu fidyah, mengganti, membayar dengan cara memberi makan orang-orang miskin. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dulu para sahabat itu cuma pakai ayat ini, Pak. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Kalau tidak mampu untuk puasa, bayar fidyah. Nggak pakai ganti puasa. Di awal-awal Islam, di awal-awal ayat itu turun. Jadi mau safar kek, mau sakit kek, mau pokoknya kalau nggak puasa dengan sebab ada alasannya, nggak perlu ganti di hari yang lain. Cukup apa? Cukup bayar fidyah, ngasih makan orang 1 kali sudah selesai.
Saya sakit misalnya, sakit 3 hari, ngasih makan orang 3 hari cukup, sudah selesai. Setelah Ramadan nggak perlu bayar, nggak perlu qadha. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat berikutnya untuk apa? Untuk menjelaskan tentang masalah ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih batasan. Wa man kana maridan aw 'ala safarin, orang yang sakit dan orang yang dalam keadaan safar boleh tidak puasa, tapi mereka harus bayar nanti di hari-hari yang lain. Yang tertinggal wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang enggak mampu untuk berpuasa. Siapa mereka ini? Nanti akan kita jelaskan. Nah, ini awal-awal ceritanya orang-orang yang tidak berpuasa ini. Dan orang sakit diperbolehkan tidak berpuasa itu, kata para ulama, ada 3 keadaan. Jadi nggak semua orang sakit terus boleh nggak puasa. Ada keadaan yang menjadikan orang sakit itu boleh untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena ada 3 keadaan bagi orang sakit. Yang pertama adalah ayatuna maraduhu yasiran, sakitnya itu ringan, tidak berpengaruh kepada puasanya. Seandainya ingat ada puasa pun penyakitnya juga tidak tambah ringan. Misalnya sakit panu, misalnya hendak puasa ya tetap panuan, kada puasa pun ya tetap panuan, nggak berpengaruh. Apa misalnya sakit flu yang ringan, flu-nya ringan, flu biasa. Jadi misalnya puasa juga flu-nya ya kayak itu, dia makan nggak puasa flu-nya juga kayak itu. Artinya nggak berpengaruh bagi sakitnya, karena sakitnya ini sangat-sangat ringan. Maka kata para ulama, orang yang sakit ringan ini nggak boleh dia tidak berpuasa, harus dia puasa meskipun dia dikatakan sakit. Supaya apa nih Pak? Supaya nggak dijadikan main-mainan nanti agama ini. Pusing sedikit ada puasa, ya. Sakit gigi sedikit nggak puasa, ya kan, gatal sedikit nggak puasa, akhirnya kacau nanti syariat. Maka para ulama memberikan batasan yang seperti ini. Kata para ulama, wajib bagi dirinya tetap puasa. Karena apa? Penyakitnya nggak punya pengaruh bagi puasanya atau meskipun dia tidak berpuasa. Yang kedua kata para ulama, ayyazida maraduhu ayata'akhar bur'uhu, orang ini kalau puasa sakitnya jadi nambah atau sembuhnya jadi lama, dan dia sangat susah untuk melakukan puasa, tapi kalau dia berpuasa nggak berpengaruh bagi penyakitnya. Artinya dia itu sakit, kalau dia puasa ini jadi lama sakitnya Pak, sembuhnya jadi tambah lama sembuhnya. Tapi sembuhnya jadi lama ini nggak berpengaruh, nggak bahaya. Kayak misalnya kita ini flu berat puasa tetap. Kalau puasa tetap, orang flu berat ini biasanya sembuhnya agak lama, ya Pak, daripada yang minum obat langsung insya Allah lebih cepat. Dia nggak puasa, kalau dia puasa nggak mau minum obat agak lama sembuhnya. Tetapi flu ini nggak bahaya, nggak ada orang mati karena flu ya Pak, ada orang mati karena pilek Pak. Kayak ada ya Pak, kecuali flu burung, ya Allah, flu kuda, flu gajah misalnya, akan keluaran yang bahaya itu bisa matian. Flu biasa maksudnya nggak ada, atau orang batuk misalnya, ya kan, asal batuknya jangan batuk TBC, batuk yang bahaya-bahaya, batuk biasa misalnya, alergi atau apa. Maka kalau dia berpuasa itu akan memperlambat masa sembuhnya. Tapi kalau dia berpuasa pun tidak mengganggu atau tidak berbahaya bagi dirinya. Maka kata para ulama, yang seperti ini yustahabbu lahul fitru, ya kan, wa yukrahu lahus shaum. Yang seperti ini dianjurkan untuk berbuka. Dan kata para ulama, dimakruhkan bagi dia untuk berpuasa. Makruh. Artinya lebih baik dia berbuka, tapi kalau dia tetap puasa ya nggak apa-apa, tapi hukumnya makruh, tidak disukai yang seperti itu. Kenapa? Karena akan memperlambat masa penyembuhannya. Meskipun kalau dia tetap puasa nggak berpengaruh, nggak tambah sakitnya tambah berat, nggak, cuma lambat sembuhnya. Yang ketiga oleh para ulama, ayyashqa alaihi shaum wa tasabbabu fi dharari qad yufdi ila al-halak. Ini penyakitnya adalah penyakit yang berat bagi dirinya untuk melaksanakan puasa, dan puasa yang dia lakukan akan jadi sebab makin bahaya penyakitnya, bahkan
bisa membawa kepada kecelakaan. Maka orang yang seperti ini, hukum bagi mereka, kata para ulama, mereka ini haram hukumnya untuk berpuasa. Nggak boleh, wajib berbuka, nggak boleh dia puasa. Kenapa? Kalau dia puasa malah bahaya. Kalau dia puasa malah membahayakan penyakitnya, bahkan bisa menjadi game over, selesai orang ini, bisa mati misalnya, atau tambah parah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terhadap orang yang seperti ini. Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Maksudnya bukan bunuh diri, Pak, tapi melakukan segala sesuatu yang akan bisa menyebabkan kematian seseorang, maka itu diharamkan. Dan orang ini ketika dia berpuasa karena merasa puasa itu wajib karena mau tinggal utang, maka apa yang terjadi? Penyakitnya makin berat, penyakitnya makin susah. Maka orang yang seperti ini, kata para ulama, wajib baginya untuk tidak puasa. Nah, jadi ada beberapa keadaan. Jadi kalau bisa ya, semua penyakit misalnya harus buka puasa, ada yang wajib, bahkan ada yang makruh untuknya berpuasa, ada juga yang wajib untuknya tidak puasa. Ini model orang yang berpenyakit. Lalu bagaimana ketika masalah penyakit ini? Wa hal yuftirus sahihul ladzi yakhshal marad bisyam. Bagaimana dengan orang ini sehat, tapi kalau dia puasa dia jadi sakit? Ada orang itu, orang tengah Pak ya, Pak. Nah, ini misalnya orang-orang yang tergantung dengan obat. Saya punya keluarga, dia mulai umur 14 tahun itu kena diabetes tipe 1, bukan tipe 2. Kalau yang minum obat itu tipe 2, ini yang tipe 1. Kalau biar ini minum obat 10 butir obat apa namanya, obat gula, nggak ada pengaruhnya, harus pakai insulin, wajib hukumnya pakai insulin. Nah, ini kalau puasa bisa ya Pak, ini sahur, makan sahur apa segala macam biasa bisa, masuk subuh nyaman aja. Sudah kira-kira tengah hari nanti gulanya turun, drop gulanya, rendah. Nah, kalau gulanya turun ini kan seperti mau pingsan dia. Maka apa yang harus dilakukan? Makan. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Terus dicoba untuk puasa, ya seperti itu keadaannya. Akhirnya dia nggak pernah puasa. Kenapa? Karena orang ini tergantung dengan obat. Kalau dia puasa malah berbahaya bagi dirinya. Padahal kalau dia pakai obat ya sehat. Dipakai obatnya sehat, tidak ada apa-apanya, tidak ada masalah. Tetap orang itu dalam keadaan sehat. Nah, maka kata para ulama, orang-orang yang seperti ini boleh untuk mereka tidak berpuasa. Kalau orang-orang yang ketergantungan obat, contoh lagi orang yang ketergantungan obat, saya punya mertua itu asma, jadi asmanya yang asma akut, jadi pakai itu. Inhaler. Yang berhirup, obatnya dimakan, disedot. Kalau jadi ya itu tadi pakai itu terus, meskipun sebetulnya ini batal puasanya. Cuma sidin dia tetap aja pakai itu tapi tetap puasa. Allahu a'lam ya kan. Itunya tetap dipakai tapi puasa, kan mau pada puasa. Tapi dipakai itu tadi. Apa namanya ini Pak? Inhaler. Inhaler kan yang di sini Pak, yang di hidung lain, yang di puntung ini Pak. Bisa dong di puntung. Terus kayak disemprot. Nah lain itu Pak, kayak ke dalam perut itu, obatnya itu. Nah yang seperti itu ketergantungan. Pada dasarnya orang yang seperti itu boleh untuk mereka nggak puasa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan untuk kalian, dan Allah itu nggak ingin bikin kalian susah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya agama ini mudah. Kalau memang kalian nggak bisa, sudah nggak usah puasa. Ada kewajiban lain yang bisa kalian lakukan ketika kalian itu tidak berpuasa. Nabi juga mengatakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian dengan satu perkara, kata Nabi, maka jalankan perkara tersebut semampu kalian. Nabi nggak nyuruh kita untuk menjalankannya seperti Abu Bakar, Pak, nggak bakal mampu gitu. Iya kan? Atau seperti Umar bin Khattab, atau seperti Utsman bin Affan, nggak mungkin mampu kita. Mampu lah kita kira-kira Pak. Mampu kira-kira kita sedekah seperti Utsman bin Affan sejumlah 20.000 dinar disedekahkan. Berapa 20.000 dinar? Biar ambil kalkulator ya Pak. 4,5 gram. Berapa Pak? 6 juta, 7 jutaan kali 20.000 berapa ya?
14 miliar itu sedekahnya Utsman bin Affan waktu pertama kali. Akhirnya yang kedua dibeli lagi sumur itu dengan jadi 28 miliar sumur itu dibeli oleh Utsman bin Affan. Untuk apa? Untuk dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Dia sedekah dengan onta yang berisi barang-barang dan segala macam, di atasnya sejumlah hampir 1000 ekor. 8 barang-barangnya disedekahkan. Tidak mampu Pak kita kalau Pak mau sedekahkan kayak itu, ya kan? Makanya kata Nabi SAW, kalau kamu akan aku perintahkan untuk melakukan sesuatu, maka lakukan semampu kalian. Karena Nabi tahu kita ini nggak bakal mampu, nggak bakal bisa seperti mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulannya bahwasanya orang sakit itu boleh bagi mereka tidak berpuasa dengan 3 keadaan. Kalau sakitnya ringan, sakit-sakit biasa wajib. Kalau sakitnya itu bisa berbahaya melamakan sembuhnya jadi lama, makruh dia untuk berpuasa. Kalau sakitnya itu berat yang malah menjadikan dia bahaya kalau berpuasa, maka haram baginya untuk berpuasa. Siapa kelompok yang kedua yang boleh untuk tidak berpuasa? Adalah musafir. Musafir itu boleh untuk tidak puasa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jumhur ulama mengatakan hukumnya boleh, bukan sunnah tidak puasa, enggak Pak ya. Boleh untuk tidak berpuasa kata para ulama, meskipun kalau mereka puasa itu ya tetap sah puasanya. Orang ini safar tapi tetap puasa. Saya pergi ke Jakarta, harusnya saya musafir kan namanya, boleh saya untuk tidak puasa, tapi enggak bis, saya puasa aja. Apakah puasanya sah? Sah. Cuma ini diselisihi oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya kalau orang yang seperti ini, justru kata beliau nggak boleh kalau malah puasa malah disuruh modok oleh beliau. Kenapa? Karena kata Ibnu Hazm perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Hazm ini mainnya letterlet Pak. Perintahnya dalam Al-Quran disuruh pada puasa. Kok malah pian puasa, melanggar berarti kalau yang puasa ini. Disuruh pada puasa, kok malah puasa. Tapi jumhur ulama mengatakan ini tidak tepat, ini pendapat kata mereka aneh, pendapat seperti ini. Dikatakan oleh para ulama, boleh bagi musafir itu puasa, boleh juga bagi mereka itu tidak berpuasa. Nah sekarang pertanyaannya, musafir itu yang afdol, yang lebih baik, puasa atau enggak puasa? Tergantung seperti apa? Makanya ada para ulama kemudian menjelaskan supaya kita bisa tahu Pak ya, posisi kita ketika safar itu gimana, seperti apa keadaan kita. Yang pertama kata para ulama ada 3 keadaan. Yang pertama, safar ini menjadikan dia ini susah, ya kan? Atau justru menghambat dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka orang ini lebih utama bagi mereka untuk berbuka daripada berpuasa. Apa dalilnya? Dalilnya artinya kalau malah puasa, kalau berpuasa malah agak repot kalau dia nggak puasa. Jadi repot, jadi ada hal-hal yang terhambat. Maka orang yang seperti ini dikatakan para ulama lebih utama, bukan wajib Pak ya, lebih utama untuk mereka nggak puasa. Apa dalilnya? Dalilnya ketika para sahabat Nabi itu bersama Nabi safar, lalu Nabi SAW itu melihat orang-orang itu bergerombol di satu tempat. Lalu Nabi SAW melihat juga orang-orang itu sambil bernaung di kayak tempat itu bergerombol, bernaung, kajal di naungan itu. Maka Nabi mengatakan, "Mahada?" Apa itu kata Nabi? Maka dikatakan kepada Nabi, qalu as-shaim. Qalu shaim. Itu orang-orang yang puasa kata Nabi. Mereka kepanasan waktu safar ini tadi. Kepanasan jadi demi bernaung, berkajal-kajal di tempat yang bernaung tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, "Laisa minal birri shaumu fi safar." Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa di saat mereka sedang safar. Maksudnya kenapa kok dibilang bukan kebaikan? Karena mereka dalam keadaan susah, berdesak-desakan, kepanasan dan segala macam. Gak baik kata Nabi. Mending kamu minum saja, mending kamu makan saja supaya kada berbuat seperti itu. Hadis yang lain, ketika Nabi dalam safarnya ini safar perang. Lalu hari itu harinya kebetulan yang sangat-sangat panas. Lalu kebanyakan sahabat itu bernaung pakai selendang mereka, bernaung bertutup karena hari itu sangat panas.
Wa minna mayyatakis syams biyadih. Ada orang-orang yang kada berisi selendang, jadi mataharinya ditutupinya lawan tangannya kayaknya. Maka pada saat yang sudah panas-panasnya, orang-orang yang berpuasa ini siupan, pakai siup, banyak banget yang siup. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waqamal muftirun. Tapi orang yang menurut Nabi kada berpuasa, mereka tetap aja berdiri, kada pakai siup, tidak pakai sepatu, tidak pakai apa, tetap berdiri ya, karena ini kada puasa. Maka fadarabul abaniyah wasaqau rikab, lalu kemudian mereka berhenti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhenti di sini saja. Setelah berhenti, tenda-tenda kemudian didirikan, lalu hewan-hewan ternak atau hewan-hewan tunggangan mereka itu dikasih makan, dikasih minum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zahabal muftiruna al-yauma bil ajr." Hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang enggak puasa itu yang dapat pahala. Kenapa mereka dapat pahala? Karena mereka tidak menyusahkan diri mereka. Mereka nggak bikin repot diri mereka. Nah, prakteknya seperti kita, seperti apa Pak? Ya misalnya kita pergi dalam posisi yang sangat jauh, misalnya bulan Ramadan, misalnya kita pergi umroh jauh, perjalanan mungkin 10 jam, 11 jam, ya kan? Maka afdol bagi mereka itu untuk apa? Untuk nggak puasa. Supaya apa? Supaya nanti kalau sampai di Mekah lebih enak mereka untuk melaksanakan ibadahnya. Kalau mereka dalam keadaan sudah payah, yang ada puasa aja payah, apalagi ditambah puasa. Maka ketika sampai di sana, kalau sudah dalam keadaan payah ini tadi susah. Tapi kalau orang yang nggak puasa, justru insya Allah mereka ini lebih segar ketika melakukan ibadah di tanah suci tersebut. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, safar itu tidak menjadikannya susah dan tidak menjadikannya terhambat segala sesuatu. Maka fal aula lahu asyan. Kalau yang tadi, kalau safarnya tadi bikin repot, yang utama buka puasa. Tapi kalau safarnya ini nggak bikin repot, pergi kemana? Safar saya misalnya pergi ke mana? Ke Balikpapan misalnya. Ke Balikpapan naik apa? Naik pesawat, kan nggak repot Pak. Kalau secara safar namanya kan safar. Ke Balikpapan kan sudah cukup safarnya. Tapi nggak repot, nggak kepanasan, ya kan, nggak susah, nggak capek dan nggak segala macam. Maka orang yang seperti ini safarnya lebih utama untuk mereka itu berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa maka itu lebih baik bagi diri kalian. Nah, keadaan yang ketiga, ayashum alaihi shaum. Puasa itu bikin dia repot, bahkan repotnya yang sangat repot. Artinya bikin susah, payah dia ketika dalam keadaan berpuasa ini. Dalam keadaan safarnya, kalau dia puasa ini, mereka dalam keadaan malah repot. Nah, ini pernah kejadian di zaman Nabi SAW ketika Nabi ini kharaja amal fathi, ketika penaklukan kota Mekah itu Nabi berangkatnya di bulan puasa. Maka setelah sampai di Qura'ul Ghamim, ada satu tempat namanya Qura'ul Ghamim. Di situ wasaran nas, manusia ini, kemudian orang-orang yang ada ini dalam keadaan payah ketika bulan Ramadan. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berbuka puasa. Tapi mereka nggak ada yang buka, nggak mau buka puasa. Disuruh lagi oleh Nabi, buka berataan dari Nabi. Ada yang maunya buka. Sampai kemudian Ummu Salamah, ibunda Ummu Salamah datang kepada Nabi dan mengatakan, Nabi, kalau pian memadahkan lawan bubuhannya itu disuruh buka, kadang mau bubuhannya itu. Pian aja tunjukkan lawan bubuhannya itu kalau pian kada puasa. Akhirnya didatangkan satu mangkuk air, lalu Nabi SAW berdiri menghadap kepada para sahabatnya, lihat ini Nabi. Sidin minum, Sidin berbuka puasa pada saat itu. Untuk apa? Supaya para sahabatnya ini kada lagi memadahkan Nabi aja puasa, enggak. Nabi minum karena keadaan waktu itu payah. Lalu kemudian sahabat-sahabat yang ada ini, sebagian besar dari mereka ikutan minum, membatalkan puasanya karena kepayahan tadi. Tapi ada sebagian orang yang tetap puasa. Ada, pokoknya ini pengancanan namanya. Pokoknya biar Nabi pada puasa, orang tetap puasa. Maka dikabarkan kepada Nabi SAW, ya Nabi,
Ada sebagian sahabat itu yang mukul, tetap mereka ini ada mau, nggak ada puasa, tetap menahan puasanya mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, ulaikal usa, mereka itu orang yang maksiat, kata Nabi. Mereka itulah pelaku maksiat. Kenapa? Karena pada saat itu susahnya susah yang berat, wajib bagi mereka untuk tidak berpuasa, tapi mereka tetap ngotot untuk berpuasa. Kata Nabi SAW, mereka itu orang-orang yang bermaksiat. Ini 3 keadaan. Nah, kita safarnya seperti apa Pak keadaannya? Ya kita lihat nanti. Safar kita ini apa safar yang termasuk sangat berat sehingga mengharuskan kita ini wajib untuk ada puasa misalnya. Kayak apa ini modelnya? Mungkin kita safar kemana, mengirim bantuan di bulan Ramadan misalnya, tapi ke daerah pedalaman, membawa barang banyak, ya loh, jalan batis, melewati hutan dan segala macam. Nah, seperti itu wajib bagi mereka untuk nggak puasa karena sangat payah ketika mereka menjalankan puasa. Nah, tentang musafir, 3 keadaan daripada musafir. Nah, sekarang musafir itu kapan bukanya Pak? Waktu saya mau safar, kayak apa saya buka itu? Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan nggak boleh sampai lewat batas kota. Di sini batas kotanya di mana? 6 misalnya ya. Saya ini mau safar, tapi nggak boleh saya makan di rumah dulu. Mau safarnya ke Jakarta misalnya, safar kan hitungannya. Tapi nggak boleh saya buka di rumah, kata mereka ini pendapat pertama ini. Saya boleh buka nanti kalau sudah lewat Parnam, batas kotanya, batas wilayah, sudah lewat situ baru dianggap sebagai musafir, baru saya boleh makan. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua melihat dia berangkatnya kapan. Kalau berangkatnya tengah hari, jumhur ulama mengatakan nggak boleh buka puasa, karena terkumpul pada orang itu waktu puasa dan waktu hadir. Maka yang menang waktu hadir, dia nggak boleh untuk berpuasa, nggak boleh untuk berbuka, karena sudah masuk setengah hari daripada saya mau berangkat safarnya jam 12 siang, ya kan? Berangkat dari rumah jam 12, pesawatnya jam 1 misalnya. Maka yang seperti ini kata para ulama, nggak boleh mereka untuk berpuasa, nggak boleh untuk berbuka, harus puasa, karena sudah setengah hari dia dalam keadaan mukim. Setengah hari kan dia jadi orang banyak, setengah harinya safar, maka dia harus tetap meneruskan puasanya. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga mengatakan kapan saja hendak safar maka silahkan makan di rumah. Saya bulan puasa mau pergi ke Jakarta, ya kan? Pulahkan Indomie, tidak masalah. Kenapa? Karena hendak safar. Pulahkan makan di rumah, tidak masalah. Dan ini berdasarkan sebuah riwayat ketika dari Anas bin Malik, bahwasanya bahwa yuridu safaran, lalu dia kemudian naik menyiapkan kendaraannya dan memakai bajunya untuk pergi ke safar, lalu dia disediakan makanan untuk dia belum berangkat. Anas bin Malik belum berangkat, maka disediakan makanan, kemudian beliau pun memakan daripada makanan itu. Fakultu lahu sunnah, apakah ini termasuk sunnah Nabi? Maka Anas bin Malik mengatakan sunnah. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Lalu beliau pergi untuk safar. Artinya apa? Beliau makan dulu sebelum berangkat. Nah, maka ini dikatakan oleh para ulama, yang lebih kuat adalah pendapat ini. Artinya orang itu kalau sudah niatnya pergi safar, maka boleh mulai pagi dia berpuasa, tidak ada masalah. Meskipun tadi jumhur ulama mengatakan lihat dulu, kalau sudah setengah hari nggak boleh, harus lewat batas kota dan segala macam. Tapi berdasarkan riwayat Anas, maka itu boleh. Ini berkaitan dengan musafir. Lalu yang boleh juga orang-orang tua, perempuan-perempuan tua, atau orang-orang yang sakit yang tidak mungkin lagi sembuh. Ini nggak perlu kita bahas malah. Orang tua bandar sudah tidak mampu puasa, atau perempuan yang tua bandar sudah setengah pikun nggak mampu puasa, atau orang yang sakit ya tidak mungkin lagi sembuh, stroke di atas tilam aja misalnya. Maka yang seperti ini boleh untuk tidak berpuasa, atau nggak masalah hanya dengan membayar fidyah, membayar pengganti untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah ini yang paling penting ini Pak. Al-hamil wal murdi'. Sering ditanyakan ini, orang hamil dan orang menyusui ini seperti apa? Apakah boleh nggak puasa ataukah harus puasa? Orang hamil dan orang menyusui. Maka para ulama berselisih pendapat.
Artinya berselisih pendapat ini berdasarkan pada satu hadis bahwasanya innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafir syatra salat wa 'anil musafir wal hamil wal murdi' as-shaum. Allah menghilangkan untuk orang yang musafir itu setengah salatnya di korting, dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan untuk seorang musafir dan orang hamil serta orang menyusui puasa di korting oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya. Sekarang yang jadi masalah nanti untuk hamil dan orang menyusui ini gantinya kayak apa? Kalau musafir jelas saya safar bulan Ramadan, nanti bulan Syawal saya ganti puasa qadha. Kalau orang yang nggak mampu puasa karena tua, karena sudah dalam keadaan penyakit yang nggak mungkin bisa sembuh, ada penggantinya, bayar fidyah. Nah sekarang orang hamil dan orang menyusui seperti apa? Para ulama berbeda pendapat dalam 5 pendapat. Ada 5 pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, saya cepatkan melang, waktunya pada habis. Pendapat pertama, alaihim al-qada'u wal it'am an kulli yaumin miskina. Pendapat pertama mengatakan mereka bayar kodoknya, puasanya dibayar di bulan yang lain, dan mereka membayar fidyah double. Fidyah bayar, puasa iya juga. Ya kan, pendapat pertama. Pendapat kedua, alaihima al-qada'u faqat. Bagi mereka nggak usah bayar fidyah, kata kelompok kedua ini. Bagi mereka cukup nanti bayar kodok saja. Kalau sudah selesai menyusui, nanti di bulan yang akan datang atau waktunya dibayar. Atau kalau sudah selesai melahirkan, bayar nanti di bulan yang di setelahnya. Ini berdasarkan hadis-hadis juga. Kemudian dan seterusnya. Yang ketiga, alaihim al-it'amu faqat dunal qada. Bagi mereka cukup memberikan makan, tidak perlu bayar qada. Artinya kalau saya ini, ya bukan saya, istri saya malah. Kalau saya kan tidak mungkin hamil ya. Yang mungkin hamil apa menghamili lah? Menghamili ya. Kalau hamil kan tidak mungkin. Nah, istri kita ini apa? Ya untuknya memberi makan saja, nggak perlu kata mereka membayar kodok, cukup kasih makan. Selama saya menyusui anak saya tidak berpuasa selama 1 bulan, maka istri saya itu cukup baginya memberi makan orang miskin. Kalau 30 hari, ya 30 orang dia kasih makan. Nah ini berdasarkan siapa? Berdasarkan daripada riwayat para sahabat Nabi SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu anaknya hamil, lalu berkata kepada bapaknya, saya ini hamil, Pak, ujar anak sini. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, anti bimanzilatil kabiril ladzi la yutiqus siyam fa'aftiri wa at'imi an kulli yaumin nisfa sa'in min hamtah. Kamu ini, kata Ibnu Abbas, kamu ini kedudukannya seperti orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Maka berbuka saja kamu. Kalau kamu dalam keadaan hamil, kamu buka saja, kata Ibnu Abbas. Lalu setiap kamu berbuka, 1 hari kamu berbuka, berikan makan kepada orang miskin, kata beliau. Nah kejadian seperti ini terjadi juga kepada anaknya Ibnu Umar. Ya kan? Anaknya Ibnu Umar itu juga hamil. Lalu kemudian saat dia hamil ini, nah karena orang hamil Pak, orang hamil ini biasanya pelapar ya Pak. Kan orang hamil ini, ya bujur lagi ibu dia nggak tahu Pak. Pelapar, orangnya gampang lapar. Maka kata anaknya Ibnu Umar kepada bapaknya, mengajukan tentang keadaannya tadi. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu kemudian menyuruh anaknya ini untuk makan. Fa'amara Ibnu Umar an tuftira wa tut'im, untuk makan, untuk berbuka dan memberi makan untuk setiap hari kepada 1 orang miskin. Artinya cukup bayar fidyah. Nah, pendapat keempat, al-qada'u 'alal hamil wal qada'u wal it'am 'alal murdi'. Pendapat keempat ini mengatakan kalau orang itu cuma hamil, maka dia bayar qadha saja, bayar puasa di lain hari. Tapi kalau orang itu menyusui, double. Sudah bayar qadha, dia juga harus bayar fidyah.
Ini pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, laisa alaihi ma qada'un wa la it'amun. Enggak pakai qada', enggak pakai bayar fidyah. Ini pendapatnya Dhahiri yang saya bilang tadi, pendapat yang aneh tadi, Pak. Ujar bubuhan yang ini kan di ayat kan sudah dijelaskan, yang sakit itu boleh kada puasa. Maksudnya boleh kada puasa itu boleh tapi bayar kainan. Nah, dianggap bubuhannya ini boleh kada puasa. Makanya jar bubuhan yang Dhahiri tadi, kalau puasa malah dosa. Karena kan disuruh nggak puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tapi mana dari 5 pendapat ini yang paling kuat? Pendapat yang paling kuat adalah pendapatnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih utama daripada ulama-ulama sebelumnya. Kenapa? Karena para sahabat adalah orang yang benar-benar tahu dengan keadaan pada saat Nabi SAW menjelaskan tentang aturan agama. Maka orang yang hamil, orang yang menyusui, maka cukup bagi mereka itu untuk membayar fidyah. Nggak perlu bayar qadha, cukup fidyah saja dibayar. Dan pendapat Ibnu Umar, pendapat Ibnu Abbas ini tidak ada catatan satu orang pun sahabat yang menyelisihi atau memprotes mereka. Karena di masyarakat ini kadang-kadang tanya, Ustaz, ujarnya harus kodok, harus bayar fidyah double. Ya memang ada pendapat seperti itu, tapi pendapat yang paling kuat dijelaskan oleh para ulama adalah pendapat yang mengatakan cukup mereka itu bayar fidyah saja. Nah ini orang-orang yang boleh untuk tak berpuasa. Tapi kan di 3 dari Pak. Kelompok yang kedua, orang yang wajib berbuka dan haram untuk berpuasa. Jadi kita cepat aja mainnya. Itu siapa? Wajib berbuka nggak boleh puasa. Siapa itu? Siapa? Harus berbuka nggak boleh puasa. Siapa? Haid dan orang nifas itu pada boleh. Kalau karena haid memang kada boleh berpuasa. Ini banyak dalil-dalil yang mengatakan seperti ini. Terus kalau masuk di satu lagi, ini penting Pak, sering ditanyakan. Waktunya kurang lampiannya. Ketika seorang itu ingin berpuasa, dia ini pikir kalau saya bayar utang puasa itu susah. Terus dia minum obat menahan haid. Apa hukumnya? Ini dibahas oleh para ulama. Daripada kayak kalau sudah bayar puasa, hutang puasa ini Allah sudah membayarnya. Sibuk si ibu ini tadi, entah sidin berwarung, entah sidin apa, misalnya ya loh, repot untuk bayar puasa. Terus dia minum obat. Obatnya ini akan menahan orang ini supaya tidak haid. Apa hukumnya? Maka para ulama mengatakan bahwasanya yang seperti ini boleh selama menurut medis nggak ada pengaruh yang berbahaya. Artinya kalau nggak ada yang berbahaya bagi orang ini kalau minum obat, silakan dia minum obat supaya puasanya 30 hari non-stop tanpa ada utang di dalam bulan Ramadan. Tapi kalau menurut dokter, menurut orang yang paham ini menjadi sesuatu yang berbahaya, maka itu dilarang. Nah, demikian pula kalau kita misalnya berangkat haji, berangkat umroh, biasanya kan ibu-ibu itu minum obat anti supaya tidak haid. Jadi sama hukumnya dengan ini. Kalau itu nggak berbahaya, silakan. Tapi kalau berbahaya, maka dilarang untuk mereka. Maka biarkan saja secara alami keadaan seperti itu. Nah ini boleh untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Artinya ada sebab-sebab yang membolehkan bagi mereka, dan ada juga kelompok yang tidak boleh bagi mereka, tapi ada juga kelompok yang dikasih pilihan, boleh puasa, boleh tidak. Nah, mudah-mudahan ini jadi bekal Ramadan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aku berdoa hadza wal haqq wa inna Allah subhanahu wa ta'ala bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.